Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Kita kembali lagi pada episode kali ini yang ke-185. Wah, sudah panjang perjalanan program Obsesi Hati. Ya? Betul. Dan malam ini juga judulnya nih, bagi kita orang Indonesia yang memegang teguh adat ketimuran, banyak yang bilang ini tabu dibicarakan, tapi padahal ini pelajaran yang sangat penting. Betul. Bukan tabu ya, penting. Apa judulnya kita? Judulnya Pendidikan Seks dan Peran Orang Tua. Pendidikan seks dan peran orang tua. Mungkin kita udah nggak sabar nih mendengar pembahasannya, jadi kita mulai aja acara pada malam hari ini. Baik, sebelum kita memulai acara, saya akan membacakan ayat tema yang terdapat di dalam Kejadian 2 ayat 24. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, puji syukur atas segala berkat kasih karunia Kau berikan kepada kami. Pada kesempatan ini kami dapat kembali untuk mendengarkan pelajaran penting di dalam acara Obsesi Hati. Berkati acara ini dapat berjalan dari awal hingga akhirnya dengan lancar. Berkati narasumber kami, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf, agar dapat membawakan pekabaran yang sangat baik yang penting bagi kehidupan kami masing-masing. Berkati juga para pemirsa yang menyaksikan pekabaran ini agar dapat menjadi pelajaran penting bagi rumah tangga masing-masing. Berkati para kru Hope Channel yang bekerja untuk melakukan acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berkati juga semua peralatan yang dipakai menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kita akan menyapa saja langsung narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom. Shalom Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara. Shalom. Ya, kembali berjumpa. Selamat pagi dari North Carolina, selamat malam di Indonesia. Ya, selamat malam. Selamat malam di Indonesia. Dan puji Tuhan, Pendeta dan Ibu terlihat sangat sehat ya. Puji Tuhan, tetap segar. Puji Tuhan. Baik, Pendeta dan Ibu Pendeta, kami persilahkan untuk membawakan materi pembahasan malam ini. Baik, pemirsa yang berbahagia, kita akan membahas pendidikan seks dan peran orang tua. Banyak orang tua yang tidak merasa bahwa mereka punya peranan penting dalam pendidikan seks daripada anak-anaknya. Baik, tadi sudah bacakan ayatnya. Kita lihat bagian akhir, katakan keduanya menjadi satu. Terjemahan yang lain dikatakan satu daging. Ini berbicara mengenai masalah hubungan seksualitas di samping banyak faktor yang lain yang menyatukan akan suami dan istri. Nah, dalam hal ini kita mengetahui bahwa dalam sistem pendidikan nasional ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 yang berbicara mengenai masalah pendidikan seks. Ya, dan dalam hal ini atau kita berbicara tentang pendidikan lah ya, Secara keseluruhan. Ada 3 jalur pendidikan, yaitu pertama kali jalur pendidikan formal. Ini adalah jalur pendidikan yang diberikan di sekolah. Secara formal anak-anak itu mendapat pendidikan. Dan yang berikut adalah jalur pendidikan non formal. Ini berbicara mengenai berbagai macam ekstrakurikuler, kegiatan-kegiatan dan sebagainya, di mana juga termasuk seminar-seminar dan sebagainya yang bisa berhubungan dengan mengenai masalah seksualitas atau pendidikan seks. Tetapi kemudian ada pendidikan informal. Nah pendidikan informal inilah yang merupakan responsibility atau tanggung jawab dari orang tua. Sebab anak-anak itu belum sekolah dan orang tua adalah pengajar atau guru yang mereka hadapi dari sejak mereka lahir sampai sebelum mereka pergi sekolah. Jadi jalur yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan. Keluarga dianggap sebagai pendidikan utama atau pertama bagi rentang kehidupan anak. Dan ini termasuk di dalam masalah seksualitas. Oke. Nah sekarang, peran penting daripada keluarga ini. Keluarga adalah tempat anak dilahirkan.
tempat pertama bagi anak-anak dalam menerima nilai-nilai, norma-norma, dan kebiasaan-kebiasaan. Dan setiap keluarga memiliki nilai, norma, dan kebiasaan yang berbeda sesuai dengan konsep keluarga tersebut. Ya. Sering tergantung kepada budaya, pendidikan orang tua, dan sebagainya. Ya. Nah, apa yang terjadi dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh orang tua ini? Inilah yang akan membentuk perilakunya dalam mengasuh anak. Dan selanjutnya nilai-nilai tersebut diwariskan pada anak melalui pendidikan informal termasuk pendidikan seks. Ada yang katakan, oh jangan kasih tahu sama mereka apa-apa. Nanti mereka akan belajar sendiri. Padahal yang mereka belajar adalah dari teman-temannya yang juga tidak mempunyai pengetahuan yang sebenarnya. Sehingga skew dia punya ilmu, ya. Oke, nah pendidikan seks ini bagaimana pentingnya pendidikan seks? Bimbingan orang tua mengenai seksualitas untuk anak sangat diperlukan terutama pada masa prasekolah. Ketika anak merasa orang tua atau keluarga sebagai pusat kegiatannya saat mereka belum pergi ke sekolah kan. Ya. Nah, itu sudah harus mulai dari keluarga. Ya. Nah, pemahaman seks sejak dini yang dimiliki oleh anak juga mempunyai manfaat bagi segi perlindungan pada dirinya. Ya. Kenapa? Kita coba lihat bahaya yang mengancam. Ya, apabila anak tidak diberikan pendidikan seks secara dini, ya, jadi sebelum mereka pergi ke sekolah, mereka akan cari tahu sendiri melalui berbagai sumber yang belum tentu valid, ya, ketidakpahaman akan organ vitalnya, ketidaktahuan akan peran gendernya, kekerasan seksual, pelecehan seksual, homoseksual, transgender dan lain-lain sebagainya itu ditanamkan waktu anak itu masih belum pergi ke sekolah. Ya, kalau anak itu memang laki-laki, ya kita harus ingat bahwa dia laki-laki dan pakai pakaian laki-laki. Ya, kalau perempuan ya perempuan. Dan ini satu hal yang sangat penting sekali. Nanti kita akan bahas berikutnya, oke? Ya. Nah, salah satu masalah yang urgent dialami anak-anak di Indonesia adalah kekerasan seksual. Yang kadang-kadang mulai dari kecil-kecil, ya, mulai diraba-raba dia punya alat kelamin dan sebagainya, ya, mungkin oleh orang yang dekat dan sebagainya, dan ini ternyata memberikan pengaruh negatif kepada anak tersebut. Nah, jadi itulah sebabnya apa yang dikatakan oleh laporan ini dari Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ya, yang disingkatkan dengan KPAI, ya. Yang Jasa Putra mengungkapkan berdasarkan data pihak mereka mencatatkan pada tahun 2015 terdapat 218 kasus kekerasan seksual pada anak. Tapi mereka lihat bahwa tahun 2016 hanya terdapat 120 kasus, jadi ada penurunan. Kemudian tahun 2017 ditemukan hanya 116 kasus kekerasan seksual. Ini yang dilaporkan oleh Setiawan 2017. Jadi makin menurun, ya. Jadi kelihatan seperti menurun, ya, dan kita senang adanya penurunan ini. Namun ternyata banyak juga hal-hal yang tidak dilaporkan yang terjadi, ya. Berbagai macam tiba-tiba muncul saja di surat kabar dan sebagainya, ya, yang menunjukkan bahwa ini masih tinggi dan kita harus berhati-hati, dan peranan orang tua dalam pendidikan seksual itu penting untuk menghindarkan kekerasan ini, ya. Baik, apa yang terjadi masalah di banyak tempat? Orang tua tidak tahu perlunya pendidikan seks untuk anak-anak, ya. Mereka hanya serahkan kepada sekolah, ya. Padahal waktu sekolah sudah terlambat karena mereka sudah umur 6 tahun, ya. Sebelumnya mereka harus lebih tahu. Banyak yang tidak tahu perbedaan pendidikan seks untuk anak-anak dan orang dewasa. Jadi sangat menyedihkan. Jadi pikir, wah, pendidikan seks itu adalah mengenai malah hubungan seksualitas, ya. Tetapi kita tahu bahwa pendidikan seks itu jauh lebih banyak daripada itu, ya. Dan banyak orang yang tidak tahu membedakannya. Nah, dalam hal ini, keluarga atau orang tua dalam memberikan pengasuhan atau pendidikan memiliki 4 prinsip yang sangat penting. Yaitu pertama, orang tua harus modeling. Jadi orang tua itu harus melakonkan bagaimana ibu itu sebagai perempuan, bapak itu sebagai laki-laki bagaimana. Dia modeling. Dan kedua, kita harus mentoring. Ya. Kemudian organizing dan juga teaching, betul-betul mengajar kepada anak-anak ini tersebut. Baik, nah pendidikan seks sejak dini pada usia 5-6 tahun, kenapa ini adalah satu hal yang sangat penting? Ya, sebab mengajari anak, ya, bukan hanya sekedar masalah hubungan seks, tetapi juga misalnya usaha dalam memberikan pemahaman untuk anak seusianya, ya.
Ya, terkait dengan fungsi alat seksualnya. Apalagi kalau anak itu sudah bertanya. Jangan kita sepelekan. Pertanyaan anak itu menunjukkan bahwa dia benar-benar mau mengetahui apa ini ya. Dan kita jangan terus sepelekan, nggak usah. Enggak. Dari mana datang itu baby? Oh, ada burung yang bawa baby itu. Terus ini. Jadi ceritanya aneh-aneh, nggak cerita sebetulnya. Oh, bagaimana kalau orang tua buang air besar, keluarlah anak itu. Oh, jadi anak itu bilang, saya rupanya dilahirkan dengan kotoran-kotoran dari dari mama, katanya. Itu. Jadi berbagai macam kesalahpengertian terjadi oleh sebab tidak mengajarkan yang sebenarnya. Itulah sebabnya kita perlu menanamkan pemahaman risiko yang mungkin terjadi karena masalah seksual. Ya. Nah, kalau gitu apa yang menjadi tujuan daripada pendidikan seks? Ya, pertama membantu seorang anak mengetahui topik biologis seperti pertumbuhan, masa pubertas, dan kehamilan. Anak ini harus tahu. Jangan sampai anak itu baru menstruasi, tahu-tahu sudah diperkosa sehingga menjadi ibu yang paling muda. Kemudian mencegah tindakan kekerasan seksual pada anak. Ya, mereka harus coba belajar untuk menghindarkan ini. Kita akan bahas sebentar. Kemudian mengurangi rasa bersalah, rasa malu dan perasaan cemas karena dampak dari tindakan seksual pada diri anak. Ya, dan mereka kadang-kadang ya oleh sebab kurangnya pendidikan, apa saja yang dibuat oleh orang lain kepada dirinya mereka terima, dan ini memberikan dampak yang memalukan. Ya. Terus kemudian keempat, mencegah terjadinya sebuah hubungan seksual dan kehamilan di bawah umur serta mengurangi kasus infeksi menular seksual. Jadi ada sexually transmitted disease ya, apakah sifilis, gonorrhea dan sebagainya. Dan dari waktu ke waktu kita dapatkan banyak terjadi tentang kehamilan anak remaja oleh sebab mereka tidak tahu atau belum mendapatkan pendidikan seks yang sebenarnya. Baik, kalau begitu, kalau kita memberikan pendidikan seks kepada anak, apa materi yang dapat diberikan? Nah, ini ada 9 materi yang kita harus berikan kepada anak. Yang pertama adalah perbedaan anatomi dan fisiologi antara pria dan wanita. Itu harus kita terangkan kepada mereka. Ya, kemudian hitam bagi laki-laki, kenapa mereka harus disunat dan sebagainya. Kemudian sikap maskulinitas untuk lelaki dan feminitas untuk perempuan, ya. Jadi kenapa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari cara bertindak, berbicara dan sebagainya, ya. Status orang atau mahram di dalam sebuah keluarga. Jadi bagaimana peranan bahwa dia adalah sebagai anak laki-laki, sebagai anak perempuan, bagaimana ibu ataupun bapak, itu harus diketahui. Kemudian aurat, merawat tubuh, berhias dan pakaian yang benar, ya. Maksudnya pakaian yang benar, ya. Jangan laki-laki dikasih pakai pakaian perempuan atau perempuan menggunakan pakaian laki-laki dan sebagainya. Oke. Tidur dan bercengkrama di dalam sebuah keluarga, misalnya menghindar misalnya tidur di antara anak-anak yang mempunyai perbedaan seksualitas. Oke. Perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Oke. Seputar kesehatan reproduksi, kehamilan, kelahiran dan menyusui itu harus diketahui oleh mereka. Oke. Kemudian problematika seksual seperti kekerasan seksual harus mereka tahu. Bagaimana untuk menghindarkan hal itu terjadi. Nah, untuk itu kita harus lihat tahapannya, ya. Sebab ada tahapan yang harus diketahui pada masa dini. Misalnya usia 1 sampai 3. Perkenalkan mengenai organ seks miliknya sendiri secara singkat dan benar, ya. Kenapa dia itu laki-laki? Kenapa dia itu punya penis, ya. Kemudian perempuan itu kenapa begitu, ya. Jadi itu harus diketahui dalam usia 1 sampai 3 tahun. Ya, sering sekali kita lihat ada kalau anak perempuan, ya, dia dapat adiknya laki-laki, waktu ditukar popok, kok gitu, mamanya tutup, gak usah lihat, katanya apa. Jadi tidak dia kasih perkenalkan anak, padahal dari umur 1 sampai 3 tahun mereka harus tahu perbedaan antara laki dan perempuan. Kemudian umur 3 sampai 5 tahun ajarkan mengenai organ tubuh dan fungsinya. Hindari menyebut alat kelamin seperti vagina atau penis dengan istilah yang bukan sebenarnya, seperti pam-pam atau titit, ya, itu burung lah segala macam. Kasih terminologi yang official sebenarnya. Oke. Jadi anak itu merupakan hal yang penting. Kemudian usia 6 sampai 9 diajarkan apa yang harus dilakukan untuk melindungi dirinya, seperti penolakan untuk membuka pakaian, ya, di depan orang dan sebagainya, ya. Jangan bilang kalau dia buka pakaian, enggak apa-apa lah, itu anak-anak aja kecil. Bilang
Pakaian harus di kamar ya. Buka pakaian harus di dalam kamu punya rumah sendiri, jangan di luar orang. Atau kemudian menolak diraba alat kelaminnya. It's a no-no. Sering masalah kekerasan itu sering dimulai justru dalam keluarga, kadang-kadang oleh abangnya atau kakaknya dan sebagainya. Jadi menolak diraba alat kelaminnya, kemudian berteriak sekuatnya apabila terjadi orang lain yang mengancam. Ya. Jadi ini harus mereka ketahui dalam usia 6 sampai 9 tahun. Ya. Nah, masuk usia 9 sampai 12 ya, Memberikan informasi lebih dalam dan lengkap mengenai perubahan bagian tubuh anak menjelang masa puber supaya dia jangan kaget, apalagi anak perempuan pergi ke sekolah, "Mama, kok saya jadi berdarah? Kenapa?" Jadi kalau kurang informasi itu memberikan anak itu jadi kalap ya. Oke, jadi itulah sebabnya perlu persiapan untuk misalnya menstruasi ya dalam usia 9 sampai 12 tahun. Jadi kebetulan kami punya anak baru saja melampaui kami punya cucu melampaui masalah ini, dan anak itu sudah kami sudah diajarkan oleh ibunya apa yang akan terjadi dalam beberapa waktu mendatang ini ya. Jadi itu satu hal yang sangat penting. Kemudian usia 12 sampai 14 tahun, komunikasi antara orang tua dan anak untuk menghindari aktivitas seksual sedini mungkin sebelum memasuki masa dewasa. Ya. Dan kita bisa terangkan dengan sejelas-jelasnya bahwa sexual intercourse pada anak yang lebih muda akan justru membawa kerugian bagi anak wanita itu sendiri. Iya. Dan banyak sekali orang tua yang terlalu sibuk dan tidak memberikan akan pendidikan ini ya. Dan justru dalam usia ini kan mereka sudah mulai tertarik kepada lawan jenis, ya. Jadi tertarik kepada laki-laki, kita lari kepada perempuan dan sebagainya. Dan oleh sebab dorongan darahnya yang cukup panas, biological desire, ya, maka bisa saja terjadi suatu hubungan dan terjadi artinya dalam masa puber, baru saja puber sudah hamil, ya. Jadi ini harus diingatkan, diajarkan, ya. Jadi usia menjelang remaja, ketika remaja menanamkan nilai moral yang baik kepada anak dengan lebih intensif. Ya, pengajaran agama sangat penting sekali. Ingat ya, proses seperti yang kita bacakan ayat tadi ya, orang tua itu meninggalkan seorang laki-laki meninggalkan orang tua, bapak dan ibunya, bersatu kemudian baru menjadi satu tubuh ya. Proses ini harus diingat ya. Jadi nilai moral itu harus ditanamkan kepada anak-anak. Baik. Nah, sekarang masalah yang terjadi. Ya. Generasi sekarang ini kehilangan kepercayaan adanya pengenalan dan dikenal oleh orang lain. Jadi kenapa? Oleh sebab ini ada hubungannya dengan bagian yang disebut pasca modern, ya. Jadi mereka kadang-kadang tidak begitu banyak mengenal akan orang lain, ya. Kemudian ada anggapan bahwa ada keintiman yang menyatu dua insan hingga menjadi satu. Penyatuan itu penuh dengan pernikahan itu menjadi tidak mungkin. Kenapa? Mereka lebih individualistik. Dan kita bahas pada minggu yang lalu sebetulnya tentang bagaimana perbedaan generasi tentang perkawinan ini. Iya, jadi akibatnya orang-orang menghindarkan akan perkawinan, ya, menghindarkan perkawinan oleh sebab itu menjadi suatu beban. Kita lihat di sini takut mereka tidak siap, ya, takut untuk menikah, tidak akan memuaskan kebutuhan mereka, takut gagal dan kegagalan yang tak terhindarkan. Jadi hal ini semua bisa terjadi. Nah, pendidikan seksualitas itu sangat penting sekali sehingga mereka dapat menghindarkan berbagai macam masalah yang terjadi ini. Baik, nah tahapan pendidikan seks menurut beberapa ahli. Ya, pada waktu usia 2 sampai 4 tahun ajar anak toilet training. Nah, anak-anak ini sering sekali karena pakai popo ya. Jadi dia bisa pipis di mana saja, dia bisa pup di mana saja. Tapi sejak dari umur 2 sampai 4 tahun kita harus katakan, bukan begitu. Harus pergi ke toilet. Jadi ajar sama dia. Memang susah, kadang-kadang mereka juga pupnya akhirnya tercecer di lantai. Nah, orang tua lah yang harus bimbing mereka. Jadi akhirnya mereka belajar untuk toilet training. Kemudian usia 4 sampai 6 tahun ajar anak menyayangi tubuhnya. Oke, menyayangi tubuhnya. Kemudian usia 7 sampai 8 jelaskan tentang kehamilan, yaitu hanya perempuan saja yang mampu hamil, sedangkan laki-laki tidak. Ya. Jadi ini adalah satu hal yang harus sudah mulai ditanamkan dalam usia 7 sampai 8 tahun. Kemudian upaya dalam memberikan pendidikan seks yang harus dibuat.
Ya. Pertama, memberikan nama anak sesuai jenis kelaminnya. Saya kaget mendengarkan ada teman saya bahwa anaknya itu diberikan nama laki-laki padahal dia perempuan. Sampai dia besar dia malu sekali. Dia bilang, kenapa? Karena menurut adat istiadat kalau diberikan nama laki-laki kepada anak perempuan, nanti kehamilan berikutnya akan keluar anak laki-laki. Jadi ini satu pendidikan seks yang salah. Iya, memberikan perilaku sesuai jenis kelamin anak, ya bagaimana yang biasa dibuat oleh laki-laki, kemudian bagaimana yang dibuat oleh perempuan. Jangan sebaliknya. Mengenalkan bagian tubuh dan fungsinya, kita sudah singgung, kemudian mengajarkan cara membersihkan alat kelamin, sangat penting sekali untuk diketahui oleh apakah itu laki-laki ataupun perempuan. Apalagi kalau anak laki-laki itu tidak diadakan circumcision atau sunat ya, sehingga agak susah untuk membersihkan alat kelaminnya. Terus menanamkan rasa malu sedini mungkin ya. Jadi artinya jangan sampai misalnya gampang saja dia punya rok itu tersingkap dan sebagainya. Udah harus ditanamkan rasa malu itu. Kemudian memberikan penjelasan bagian tubuh yang dapat atau tidak dapat disentuh oleh orang lain. Ini sangat-sangat penting ya. Kemudian memberitahu mengenai jenis sentuhan pantas dan tidak pantas. Apa yang pantas? Kalau pegang tangan oke lah. Kalau pegang ini apa? Tapi jangan sama sekali pergi memegang bagian yang private ya. Kemudian membiasakan untuk menutup aurat, itu penting sekali ya. Kemudian memisahkan tempat tidur anak, jangan sampai anak ya laki-laki dan perempuan itu bersama-sama, itu adalah tidak tepat. Mengajarkan minta izin untuk masuk kamar orang tua. Ya. Dia harus knock. Dia harus ketuk pintu itu sebab tidak boleh dorong gitu. Begitu juga orang tua. Orang tua masuk ke kamar anak-anak harus ketuk dulu pintu supaya dia tahu oh ini ada orang yang mau masuk. Kami mau masuk kamar cucu kami pun kami harus ketok dulu. Supaya dia tahu jangan sampai misalnya kebetulan sedang buka pakaian ya. Jadi itu adalah hal yang kita harus mulai tanamkan kepada anak-anak sejak kecil. Mereka harus diajarkan untuk ada punya privacy ya. Dan menyeleksi media yang digunakan oleh anak. Ya, sebab anak-anak itu ya dengan zaman media masa sekarang ini, medsos ya dan sebagainya, bahwa banyak sekali yang mereka bisa pelajari dan bisa belajar yang salah. Baik, nah orang sekarang kita mau coba lihat beberapa perkara yang sangat penting adalah mengenai masalah modeling. Ya. Orang tua menjadi model pertama bagi anak-anak. Remember, ingatlah anak-anak sebelum pergi ke sekolah orang tualah yang guru mereka yang utama. Jadi harus memberikan contoh tata cara berpakaian yang benar. Jangan dia berpakaian asal-asal. Perempuan pakailah baju perempuan, laki-laki pakailah baju laki-laki. Ya. Kemudian cara menggunakan kamar mandi, menyiram proses setelah menggunakan itu adalah basic, satu model basic dasar. Orang tua memberikan contoh menyayangi tubuh pada anak. Misalnya memberikan contoh cara merawat tubuh. Selanjutnya orang tua menjelaskan contoh membersihkan alat kelamin ataupun area genital dan sebagainya. Oke. Kemudian orang tua memberikan contoh dalam melindungi diri dari kekerasan. Ya, kekerasan seksual seperti memberikan contoh untuk berteriak sekuat-kuatnya. Mungkin apabila ada orang yang lain menyentuh bagian vital tubuh anak ini harus diajarkan. Kadang-kadang sering anak itu diam-diam aja, jadi dia akhirnya dia menjadi victim. Ya. Jadi ajar anak untuk katakan tidak mau apabila diajak pergi oleh orang lain ke tempat sepi misalnya. Memberikan contoh untuk lari mencari bantuan atau pertolongan dari orang apabila anak merasa terancam. Ini penting sekali ya, ini adalah merupakan satu bimbingan sex seksual. education. Kemudian dalam memberikan pendidikan seks dalam usia dini 5 sampai 6 tahun ya. Kita coba lihat peranan daripada orang tua. Orang tua dalam mentoring proses meningkatkan keterampilan hidup anak, yaitu memberikan mentoring proses meningkatkan keterampilan hidup anak dengan cara mengawasi kelayakan tontonan di televisi atau YouTube yang dilihat oleh anak. Kalau yang tidak bagus itu kita harus monitor dan itu tidak boleh dikasih kepada anak-anak untuk menonton. Ya, melarang atau menegur anak ketika anak buang air kecil di halaman. Jangan kita pikir, oh itu nggak apa-apa, ini masih kecil. Ya. Jadi mengajar anak berganti baju di tempat yang seharusnya, ini penting sekali. Kemudian orang tua menjalin hubungan atau interaksi. Ini dalam usia 5 sampai 6 tahun ya, dengan
memantau anak ketika bermain dengan lawan jenisnya, mengajar anak untuk tidak melepaskan baju di depan lawan jenisnya, menyampaikan kepada anak siapa yang dapat menemaninya ke kamar mandi. Ya. Jadi ini sangat penting sekali ya. Jangan sampai anak itu mulai terbiasa untuk hal-hal yang tidak tepat yang dibuat oleh lawan jenis misalnya. Kemudian kita berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh bahwa peran orang tua memberikan pendidikan seks sejak dini terlihat dari orang tua yang menyediakan fasilitas untuk anak, yaitu menyediakan kamar mandi yang tertutup. Jangan terbuka. Mandi terbuka, udah nggak apa-apa lah anak-anak aja kerja. Tidak, dari kecil kita harus, kalau mandi tutup ya pintu ya. Menyediakan kamar tidur yang tertutup untuk anak-anak. Jangan berantakan aja di mana-mana saja dan menyediakan pakaian yang sesuai dengan jenis kelamin anak itu. Oke. Kemudian faktor yang ketiga yaitu dalam organizing. Proses organizing daripada orang tua adalah mengatur anak. Mengatur anak seperti mengatur Waktu buang air kecil sebelum tidur. Supaya dia jangan sampai ngompol. Dan sebagainya. Kemudian melarang anak untuk tidak memperbolehkan orang lain menyentuh bagian tubuhnya. Ini penting sekali. Menerapkan aturan untuk anak supaya selalu buang air kecil di kloset. Jangan di luar ya. Jadi ini adalah hal yang harus diingatkan. Kemudian memisahkan kamar tidur, kita sudah singgung tadi, menanamkan bahwa orang tua yang dapat tidur dengan anak harus sesuai dengan jenis kelaminnya. Jadi kalau wanita, ibu ya tidur dengan anaknya yang perempuan ya. Jangan laki-laki ya, bapak. Kemudian mengajarkan etika, meminta izin masuk ke kamar orang tua. Ini penting sekali. Kemudian faktor yang berikut adalah dalam memberikan pendidikan, teaching ya. Orang tua menyampaikan pengetahuan mengenai pendidikan seks, yaitu menyebutkan nama alat kelamin untuk dengan istilah yang sebenarnya seperti penis ataupun vagina ya. Menunjukkan bagian yang boleh disentuh atau yang tidak boleh disentuh dan menyampaikan mengenai 2 gambar simbol kamar mandi. Jadi anak itu harus mengerti ini ya, kalau ini ada bentuk kamar mandi itu ada roknya, itu buat perempuan. Kalau yang nggak ada roknya itu buat laki-laki. Jadi mereka tahu di mana mereka harus pergi. Dan orang tua mengajarkan pendidikan seks dengan bahasa sederhana. Misalnya mengenalkan kehamilan dengan menggunakan bahasa sederhana sesuai dengan perkembangan daripada anak ya. Kemudian menyebutkan nama organ ya dan fungsinya dan mendeskripsikan pendidikan seks melalui media visual. Jadi orang bisa lihat gambarnya dan sebagainya. Itu adalah hal yang sangat penting. Kemudian memberikan bimbingan moral ya dalam pendidikan seks ya. Misalnya membimbing anak untuk menghargai orang lain melalui jenis kelamin yang berbeda. Memberikan pengetahuan bahwa tidak boleh membuka rok ibunya. Jangan dibuka. Tapi kadang-kadang kita lihat sih orang dikasih rok, malahan ketawa mereka. Aduh lucu. That's not funny. Jadi kita mesti bilang anak-anak itu bukan lucu ya, buka roknya. Mami punya rok harus ditutup baik-baik, jangan dikasih nampak. Mengajarkan anak untuk percaya diri dengan jenis kelaminnya bahwa dia adalah wanita ya. Jadi kalau wanita ya dia harus bangga dia sebagai seorang wanita. Kemudian kalau laki-laki dia bangga sebagai seorang laki-laki. Baik, oleh sebab waktu kita masuk kepada kesimpulan orang tua mempunyai peranan penting dalam pendidikan seks pada anak-anaknya. Pendidikan seks sudah dapat diberikan dalam usia dini seperti usia 3-6 tahun. Ingat, sebelum anak sekolah, kita adalah guru yang pertama. Dan biarlah kita mendidik anak kita supaya dia jangan terjebak waktu masuk ke sekolah. Dan pendidikan seks harus sesuai dengan usia anak. Kita sudah lihat tingkatan-tingkatannya mana saja yang harus diberikan dan sebelumnya. Kemudian peranan orang tua dalam pendidikan seks meliputi modeling, mentoring, organizing dan teaching atau mengajar. Itu penting sekali. Kemudian bila saja pendidikan seks dapat dihindari di usia dini dapat diberikan dalam usia dini, maka banyak masalah di usia remaja atau dewasa dapat dihindarkan. Mudah-mudahan pembahasan pendidikan seksual ini boleh bermanfaat untuk semua pemirsa, keluarga ataupun siapa yang mengikuti akan program ini. Terima kasih banyak untuk pembahasan yang telah dibawakan Pendeta dan Ibu. Sangat jelas ya. Jadi start from 3 tahun.
Ya, tetapi tadi ada levelnya ya 3 sampai 2 berapa tahun, 3 tahun. yang diajarin ini, umur Iya. sekian yang diajarin ini. Dan itu dimulai dari rumah, dari orang tua ya kepada anak-anaknya. Ya, mudah-mudahan pemirsa Hope Channel yang menyaksikan program ini terbuka ya bahwa oh ternyata udah nggak tabu ya, malah dari kecil, dari usia dini harus sudah mulai diperkenalkan, udah diajarkan ya. Betul. Jadi kami mengundang kepada para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan, silahkan untuk mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun melalui media sosialnya. Baik, sebelum kita menuju ke segmen berikutnya, kita mengikuti yang satu ini. Tahukah Anda, pertumbuhan paling pesat dalam kehidupan seorang anak terjadi pada tahun pertama kehidupan dan sekitar masa pubertas. Pubertas, seperti yang semua orang ketahui, adalah masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Selama masa pubertas anak mulai matang secara seksual dan lebih dikenal sebagai remaja muda. Masa pubertas pada seseorang akan berlangsung selama 3-4 tahun dan di masa tersebut banyak terjadi perubahan dan berlangsung sangat cepat. Hal ini dikarenakan masa pubertas adalah salah satu dari 2 periode rentang kehidupan manusia yang mengalami pertumbuhan sangat pesat, terutama pertumbuhan fisik. Biasanya pada masa pubertas akan terjadi banyak perubahan bentuk penampilan tubuh, penampilan diri, sikap, dan minat seks. Selain itu, terdapat dampak buruk dari perubahan yang begitu pesat dan menyebabkan timbulnya sikap keraguan, perasaan tidak mampu, dan merasa tidak aman. Pada masa pubertas akan terjadi pematangan kelenjar endokrin, yang mana kelenjar ini berkaitan dengan pertumbuhan dan kematangan individu. Berikut beberapa faktor perkembangan fisik pada masa pubertas yang wajib Anda ketahui. Yang pertama, perubahan kelenjar. Perubahan ini di masa pubertas ditandai dengan perkembangan ciri-ciri seks primer dan seks sekunder. Ini akan ditandai dengan semakin tingginya tubuh seseorang dan pada laki-laki akan mulai terlihat jangkung. Pada tahap ini, pada perempuan dan laki-laki akan mengalami proses pematangan kelenjar gonad. Kedua, perubahan ukuran tubuh. Selama masa pubertas, bentuk ukuran tubuh akan semakin tinggi. Bagi perempuan, tinggi badan akan terus bertambah tiap tahun, terutama ketika memasuki periode haid. Dan bagi laki-laki, tinggi badan terjadi 1 tahun lebih awal dari masa pubertas dan akan mengalami penurunan pada usia 20 atau 21 tahun. Ketiga, perubahan porsi tubuh. Pada periode ini, perubahan fisik akan menonjol. Hal ini ditandai dengan melebarnya bagian pinggul dan bahu. Hal ini disebabkan oleh kematangan organ-organ seks. Keempat, perkembangan seks primer. Perkembangan ini berkaitan erat dengan pertumbuhan dan kematangan organ-organ seks. Perkembangan inilah yang mengakibatkan laki-laki mengalami mimpi basah. Sedangkan pada perempuan ditandai dengan bertambah beratnya uterus yang akan mencapai 43 gram. Hal inilah yang menjadi petunjuk pertama dengan datangnya haid. Kelima, perubahan sekunder. Pada tahap ini, pada laki-laki dan perempuan akan tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Kulit dan otot pada pria akan kasar, tidak jernih, dan berwarna pucat, serta pori-pori akan semakin lebar. Hal ini juga terjadi pada perempuan. Ketika berada pada masa pubertas, penting sekali seseorang menjaga dirinya dengan ilmu serta wawasan dalam memilih pergaulan. Karena di masa pubertas cenderung terjadi perubahan emosi dan mental. Kehadiran orang tua di masa ini sangatlah dibutuhkan, di mana orang tua sebaiknya sudah mengerti dan memahami jika anaknya sudah beranjak dewasa. Disinilah orang tua perlu mengajarkan pentingnya menjaga diri dan kesehatan. Lakukanlah hal-hal yang baik dan dekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa di Tahukah Anda selanjutnya. Baik, kembali lagi dalam Obsesi Hati pada malam hari ini dan kita akan masuk ke segmen berikutnya yaitu Vlog Spot ya. Kita akan mengikuti video yang satu ini di mana kru dari Hope Channel Indonesia tuh mewawancari beberapa Koresponden yang ada di lapangan lah, in the field ya.
Baik, kita akan langsung saja saksikan, tapi pertanyaannya pertama yang ditanyakan kepada mereka adalah, pada usia berapa pendidikan seks sebaiknya dimulai untuk anak-anak dan mengapa? Nah, kita ikuti video yang satu ini. Pada usia dini, karena anak-anak sudah mulai mencari tahu temannya, lawan jenisnya, di saat itu orang tua harus hadir untuk memberikan pengetahuan mengenai seks di usia dini. Sebaiknya dimulai dari sekitar umur 1 tahun ketika dia sudah mulai memahami bahasa, kalimat-kalimat yang sedikit kompleks. Kemudian mengapa? Karena dia sudah harus bisa mulai mengenali dulu ya, bagi daerah-daerah di sepanjang tubuhnya mana yang bisa disentuh oleh orang lain, mana yang tidak. Kemudian dia sudah harus tahu mana yang tidak pantas, supaya dia bisa pertama-tama itu saya menanamkan rasa malu dulu ya, malu nggak pakai baju, malu kalau kelihatan, itu sih awalnya. Sebaiknya di bawah 5 tahun ya, sebaiknya di bawah 5 tahun supaya mereka bisa mengenal bagian-bagian yang vital lah dari tubuh mereka. Memberikan sex education atau pendidikan seksualitas pada anak-anak dimulai sedini mungkin, yaitu pada saat anak memahami organ-organ tubuh mereka dan merasakan sensasi pada bagian-bagian tubuh mereka, khususnya berkaitan dengan organ seksual. Dan biasanya hal ini terjadi pada saat mereka berusia di 2 tahun dan sampai 3 tahun. Jadi artinya sejak mereka usia 2 tahun harusnya mereka sudah diajarkan tentang bagian-bagian tubuh mereka, khususnya bagian seksualitas. Inilah hal yang paling dasar untuk mendidik anak-anak berkaitan dengan pendidikan seksualitas. Oke. Bagus banget ya Ini jawabannya. sepertinya korespondennya seperti sudah menyaksikan program ini, padahal ini langsung disampaikan. Kalau menurut saya, mereka ini pengalaman Pendidikan. dan mereka sudah mendidikkan kepada anak-anaknya. Iya ya, ternyata saya pikir selama ini orang-orang kita, orang Indonesia itu masih tabu ya bahas mengenai seks. Ternyata kalau dari komentar responden kita itu mereka sudah mulai cukup menerapkan mengerti. ya. Waduh, Iya. bagus banget ya. Bagus. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa dampak dari kurangnya pendidikan seks dari orang tua terhadap perkembangan anak? Kita saksikan vlogspot berikut ini. Dampaknya sudah pasti anak-anak kurang memahami akan pendidikan seksual sehingga mengakibatkan terjadinya pelecehan seksual, pernikahan dini, bisa jadi anak-anak juga tidak mengetahui bagian-bagian mana misalnya dari tubuhnya yang tidak boleh disentuh, atau mereka juga tidak punya rasa malu atau bebas untuk melakukan apa saja. Dampak dari kurangnya pendidikan seks dari orang tua kepada anak itu sangat besar, karena anak tidak akan pernah tahu apa yang tabu, apa yang tidak, apa yang pantas atau tidak, sehingga dia tidak bisa menjaga dirinya dan dia tidak bisa memfilter apa yang dia baca, yang dia lihat, yang dia tonton, sehingga itu membuat anak itu menjadi kurang atau tidak ada kontrol diri. Mungkin takutnya anak itu akan belajar kalau tidak dari orang tua yang mengenalkan, dia bisa salah gitu kalau dia belajarnya justru dari luar, bukan dari orang tuanya. Ya, ketika anak-anak tidak mendapatkan pendidikan seks yang benar dari orang tua, maka mereka akan mencari jawaban di luar dari orang tua mereka. Nah, kalau mereka mendapat informasi yang salah, maka tentu pemahaman mereka tentang seksualitas pun akan menjadi salah. Sehingga tidak heran anak-anak yang salah mendapat informasi tentang seksualitas, mereka juga akan berperilaku yang salah terhadap seksualitas itu sendiri. Jadi orang tua harus berperan sangat penting dalam memberikan pendidikan seksualitas pada anak-anak mereka.
Terima kasih untuk responsnya ya. Sangat-sangat baik ya, memang Dan- benar, Yang penting. benar itu. Yang saya tertarik yang perkataan dari Pak Gute tadi dari Jakarta itu bahwa jangan sampai anak-anak kita tuh cari informasi dari orang lain. Wah, Yang itu menyesatkan. iya, jadi nah itu yang ya bisa membahayakan anak kita. Dan juga tadi Betul. Ibu Ellen saya bilang sehingga membuat kontrol diri anak kita tuh jadi nggak pasti. Wah, bagus juga ya komentarnya. Terima kasih yang komentar yang telah diberikan. Baik, pertanyaan yang berikut dan ini pertanyaan terakhir ya. Ya. Bagaimana cara terbaik bagi orang tua untuk memberikan pendidikan seks yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama? Baik, kita saksikan video yang satu ini. Cara terbaik memberikan informasi menurut budaya dan agama tentunya dilandaskan oleh firman Tuhan ya. Tubuh kita ini kan bait Allah, jadi kita harus menjaga kesuciannya dan kita juga harus menanamkan rasa malu yang pertama. Mengingatkan mereka bahwa ada hal-hal yang harus dibatasi dan ada bagian-bagian tubuh juga yang tidak boleh dilihat orang, tidak boleh disentuh orang lain. Yang pertama sekali kita mengajarkan kepada anak tuh moral ya. Moral, apa yang terlarang itu tidak boleh dilakukan, apa yang tidak pantas itu tidak boleh dilakukan. Dididik nilai-nilai itu dari sejak kecil dan diajarkan juga kepada anak bagaimana namanya itu mengontrol diri, mengontrol apa yang dilihat, mengontrol apa yang mereka baca dan tonton dan memberikan penjelasan-penjelasan yang masuk akal kepada anak. Jadi jangan membuat atau berbohong tentang seks kepada anak yang membuat anak salah mengerti, lalu menyampaikan mitos-mitos yang sebenarnya tidak benar. Oke, mungkin yang bisa dilakukan orang tua adalah seperti yang tadi ya, pada umur balita itu sudah memperkenalkan. Jadi ini loh yang bisa dipegang, ini yang tidak bisa dipegang. Begitu juga kalau dia di sekolah, dia juga tidak bisa ada hal-hal yang atau ada bagian-bagian yang dia tidak bisa pegang ke temannya gitu. Mungkin itu kalau untuk anak ya. Untuk memberikan pendidikan seks yang tepat bagi anak-anak, maka orang tua tentu perlu memahami dulu tentang perilaku seks yang benar. Dan tentu ini akan disesuaikan dengan usia anak-anak mereka. Semakin dini usia anak-anak mereka, tentu mereka harus mengajarkan dengan lebih sederhana. Dan semakin bertambahnya usia anak-anak mereka harus memberikan pelajaran atau pengajaran seksualitas yang lebih dapat dimengerti. Dan ini tentu sesuai dengan norma-norma yang ada dalam lingkungan keluarga, yang juga berkaitan dengan norma agama yang dianut oleh keluarga tersebut. Dan ini tentu akan menjadikan edukasi seks ini, pendidikan seks ini sangat tepat bagi anak-anak mereka. Baik, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang diberikan oleh responden kita ya. Ya, Luar biasa. jawabannya bagus-bagus ya. Iya, betul-betul. Dan Baik, saat ini kita juga mau minta komentar dari narasumber kita yang ada di Amerika mengenai tanggapan dari para koresponden kita nih. Gimana ada Pak Pendeta dan Ibu Pendeta mengenai tanggapan-tanggapan dari pertanyaan yang telah diberikan? Silakan. Saya lihat pembahasannya cukup bagus ya. Dengan demikian bahwa di Indonesia sudah lebih banyak orang yang melihat perlunya pendidikan seks dari usia dini. Iya. Dan ini akan dapat memberikan pengaruh yang positif. Anak-anak dapat bertumbuh dengan baik dan normal sesuai sesuai dengan jenis kelaminnya masing-masing dan juga menghindarkan apa yang disebut dengan kehamilan remaja, dan mereka bisa mengetahui dan mempunyai norma-norma yang baik di dalam kehidupan dan mempunyai hubungan seksualitas yang baik sesudah mereka menikah. Iya. Dan kita kalau misalnya para pemirsa kurang
mengerti tahap-tahapnya. Kita kan tadi sudah bicarakan bagaimana pendidikan seks itu umur 1 sampai 3 tahun apa yang harus dibicarakan sampai dia umur dewasa. Jadi ada 6 steps yang Masa tadi sudah remaja, kita ya. remaja, 6 steps yang kita lakukan. Yang penting kalau anak itu bertanya, jangan kita sepelekan. Kita harus terangkan, biarpun dengan bagaimanapun harus dengan terminologi yang sebenarnya, supaya anak ini tidak akan tanya kepada teman-temannya yang memberikan mereka jawaban-jawaban yang lebih aneh, yang tidak pada tempatnya. Baik, terima Betul. kasih banyak Pendeta dan Ibu ya penjelasannya. Ya. Baik, sebelum segmen berikutnya kita akan mengikuti yang satu ini. Duh, males banget nih hari ini. Oh iya, kan belum ngabarin ayah. Enak banget. Lupa belum ngabarin ayah. Berdoa dulu ah. Duh, udah telat banget nih. Aduh, lupa nih belum ngabarin ayah. Berdoa dulu. Tunggu, mau ngabarin ayang dulu ya. Duh, kerjaan banyak banget sih. Oh iya, lupa ngabarin ayang. Kembali lagi dalam program Obsesi Hati. Pada saat ini kita masuk ke segmen untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk ke redaksi Hope Channel yang akan dijawab oleh narasumber kita. Pertanyaan pertama, bagaimana dengan banyaknya berita yang terjadi saat ini, khususnya dalam hal seksual dan rata-rata masih di bawah umur, yang ketika diselidiki mereka mengetahui pergaulan seks karena melihat video biru atau porno di HP atau laptop orang tua mereka. Apakah hal tersebut salah dari orang tua atau bagaimana, Pendeta? Kami persilahkan Pendeta dan Ibu untuk menjawabnya. Ya, jadi dengan sendirinya salah. Iya. Wrong modeling. Wrong modeling. Jadi orang tua tidak boleh memberikan model mengenai adanya Lihat video-video melihat porno. video porno. Ya, orang tua harus menghindarkan itu video porno. Ya, kenapa? Oleh sebab itu hubungan suami istri pun akan terganggu kalau misalnya orang tua selalu melihat video porno. Ya, jadi itu satu. Orang tua sudah salah. Yang kedua, mengizinkan anak untuk melihat apa yang HP-nya ya, dengan tanpa menyadari bahwa itu pun merupakan satu hal yang salah. Justru orang tua harus mengontrol apa yang disebut mensos yang dilihat oleh anak. Ya, orang tua harus mengontrol, tetapi justru ini orang tua menunjukkan ya teladan yang tidak baik bahwa dia membiarkan anak itu untuk tidak dikontrol. Itu adalah satu hal yang salah. Kemudian kembali orang tua harus mengajarkan anak itu mengenai masalah pendidikan seksualitas ya dengan baik sehingga mereka tidak akan belajar dari sumber lain, tetapi ini belajar justru dari apa yang ditujukan oleh yang nonton oleh orang tuanya, difasilitasi oleh orang tua. Wah, itu sudah jelas sangat salah. Jadi kesalahannya itu berlipat ganda. Oke. Baik, terima kasih jawabannya Pendeta dan Ibu. Tapi memang bicara mengenai kontrol mengenai apa yang disaksikan anak-anak di handphone mereka, saya ada melihat di salah satu media sosial lah ya, saya nggak sebut namanya. Orang tua itu bisa memprotek loh. Jadi anak-anaknya lagi di kamar atau lagi jalan ke sekolah, dia main game gitu. Oh, ini seorang ibu saya lihat di media sosial itu, ibunya di dapur.
Terus dia perhatikan anaknya nih lagi ngapain dibuka. Dia bisa lihat loh anak itu sedang ngapain di handphonenya, dan dia tiba-tiba akan mereject. Sehingga anak itu lagi Mematikan. jalan, saya lihat di videonya itu lagi main game di jalan, tuh tiba-tiba mati karena sudah di-reject oleh mamanya. Jadi sebenarnya teknologi sekarang juga sudah bisa ya membantu untuk kontrol kepada anak-anak kita. Saya rasa apalagi di Amerika sudah lebih maju lagi ya pendeta dan ibu ya. Oh iya, Iya, mereka bisa kontrol apa yang dilihat oleh anak-anak. Dan terutama anak-anak itu harus diajarkan dulu supaya dia jangan hanya tunggu sampai orang tuanya kasih stop dia punya video, tapi kasih tahu ini adalah yang bisa kamu lihat, ini yang tidak bisa kamu lihat. Jadi dia ada sort of garis besar yang mereka harus lihat. Baik, betul. Nah ini saya setuju dengan Ibu Pendeta nih. Tetap walaupun orang tua bisa reject, self control lah kita bilang, itu harus dari diri anak diajarkan prinsip dasarnya bahwa jangan sampai orang tua yang mengontrol kamu, tapi kamu kontrol diri kamu. Kalau yang tidak boleh dilihat usia kamu ya jangan. Ini bagus, pendidikan yang baik nih. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Pertanyaan berikut. Ada di beberapa suku tertentu yang sudah menikahkan anak di bawah umur. Bagaimana risiko yang akan terjadi, Pendeta dan Ibu? Oh, ya ada memang. Silakan Pendeta dan Ibu untuk menjawabnya. Ya, risikonya adalah anak-anak akan tumbuh dengan tidak normal. Berantakan. Ya, berantakan. Orang tua sendiri belum dewasa, kan sudah punya anak. Sebab mereka sudah mungkin 12-13 tahun, sudah menjadi bapak dan ibu. Dan itu adalah satu hal yang menghasilkan anak dengan tanpa mempunyai pengetahuan yang baik, dan orang tua ini pun belum mempunyai satu kestabilan di dalam dia punya moral. Sebab umumnya dia apa yang disebut lobus frontalis itu baru dapatkan lengkap kematangannya itu dalam usia 25 tahun. Oke. Itulah sebabnya pemerintah Indonesia pun makin lama makin memundurkan akan usia yang usia perkawinan yang dapat disetujui oleh orang tua. Tetapi oleh sebab adat-adat yang tertentu dan sebagainya masih terjadi juga perkawinan dalam usia yang dini, dan itu adalah tidak tepat. Jadi anak dilahirkan dengan tanpa persiapan yang baik daripada orang tua, dan itu akan mengganggu dia punya pertumbuhannya sendiri. Masih mau main-main guli sudah jadi bapak mama. Jadi nggak ini. Ingatlah prinsip Alkitab. Bagaimana Tuhan katakan bahwa hendaklah laki-laki itu meninggalkan orang tuanya, berarti sudah siap sudah dewasa, sudah bisa berdiri sendiri, lalu kemudian bersatu, artinya dalam perkawinan resmi di gereja ataupun juga catatan sipil baru menjadi satu tubuh. Jadi kalau tidak mengikuti proses ini, maka dengan sendirinya akan menimbulkan banyak masalah. Apalagi ini masih anak-anak, sudah disuruh nikahkan. Jadi anak-anak itu tidak mengalami kebahagiaan dalam masa anak-anak. Masa kanak-kanak itu tidak mereka rasakan kebahagiaannya. Sudah jadi mama, belum tahu pun bagaimana caranya mau belajar lagi, anaknya sudah mesti dia atur, nggak bisa lagi dia pergi ke sekolah. Pokoknya tidak mengikuti prinsip Alkitab itu betul-betul merana kehidupan yang mereka. Dengan akibat yang banyak terjadi adalah yang biasa diramaikan itu mengenai masalah stunting. Jadi anak-anak dilahirkan dan orang tua tidak cukup untuk bisa memberikan gizi kepada anak tersebut. Jadi anak itu pun bertumbuh dengan tidak sehat. Karena pengetahuannya pun tidak bagus, tidak cukup. Terima kasih untuk jawabannya ya, Pendeta dan Ibu ya. Betul. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara kita menghadapi anak-anak rasa ingin tahu anak yang berlebihan terhadap seksualitas? Wah, ini si anaknya ini yang memang keingintahuannya tuh sangat over ya. Betul. Ini ngeremnya gimana ini? Silakan Pendeta dan Ibu. Artinya setiap perasaan ingin tahu harus harus dipenuhi, harus disatisfy. Jangan itu dipendam. Jadi kalau misalnya mereka pengen tahu, jawab dengan baik sesuai dengan usianya.
Jadi jangan sampai anak itu tidak dipuaskan oleh orang tua punya jawaban, akhirnya cari melalui orang lain, dari medsos ataupun dari orang lain, dan itu justru lebih berbahaya. Jadi orang tua yang mempunyai anak-anak punya perasaan ingin tahu yang besar, biarlah bagus mereka itu. pun berikan jawaban yang baik. Bagus, jadi berarti dia tahu, oh saya harus pergi tanya kepada orang tua, bukan pada orang lain. Daripada dia tanya kepada teman sebayanya, dan dia mendapat jawaban yang aneh-aneh, ini jangan direm. Orang tua harus bersedia kasih tahu sejujur-jujurnya, sejelas-jelasnya. Kalau bisa dengan visual aid, supaya mereka tahu, oh ini bagaimana caranya untuk prevent kehamilan dan sebagainya. Jadi mereka bisa tahu juga tentang alat kontrasepsi dan sebagainya. Oke, baik ya, ini memang ya tetap ya kita harus melayani daripada dia tahu dari orang lain atau temannya. Dijelaskan sesuai dengan pengetahuan yang dia tahu di usianya. Tadi sudah dijelaskan di materi. Benar. Baik, Pendeta dan Ibu, waktu kita sudah habis, jadi silakan closing statement-nya dari Pendeta Kuntaraf. Baik, orang tua mempunyai peranan penting dalam pendidikan seks daripada anak-anaknya, dan itu harus dimulai sedini mungkin, ya seperti usia 1 sampai 3 tahun, ya. Tetapi dengan sedininya sesuai dengan apa yang kita telah berikan, apa saja yang mereka harus ketahui pada waktu itu, ya. Jadi pendidikan harus sesuai dengan dia punya usia, dan orang tua harus menjadi teladan, ya. Dapat memberikan mentoring ataupun organizing ataupun mengajar anak-anak itu sesuai dengan tahapan usianya, mana saja yang mereka harus ketahui. Dan bila saja anak pendidikan seks itu sudah diberikan dari usia dini, maka banyak masalah di usia remaja dapat dihindarkan. Oke. Penting sekali itu ya. Kalau pendidikan dimulai di dalam rumah tangga dari dini, dapat dihindari itu masalah-masalah yang ada terjadi saat ini. Betul. Baik, kami mengundang Ibu Pendeta Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Baiklah, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk memberikan presentasi mengenai sexual education kepada melalui Hope Channel. Biarlah para pemirsa dapat mengerti pentingnya untuk memberikan sex education yang benar sesuai dengan umur anak-anak ini, sehingga mereka dapat terhindari daripada segala masalah-masalah di hari kemudian. Makasih Engkau telah mendengarkan doa kami. Kami serahkan ini demi nama Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Terima kasih banyak Pendeta dan Ibu. Sampai jumpa. Sampai jumpa Senin depan. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Baik, demikianlah akhir dari acara kita pada malam hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa Hope Channel yang menyaksikan episode kali ini. Biarlah Tuhan berkati saudara dengan pelajaran yang telah dibawakan. Dan juga terima kasih kepada narasumber Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf yang telah membawakan pembahasan dengan sangat luar biasa. Dan juga kepada sahabat-sahabat kru Hope Channel Indonesia yang telah memandu acara ini dari awal hingga akhirnya. Akhir kata, saya Leo Sumampo. Dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Saksikan terus Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Tuhan memberkati kita.